Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Christian Simanjuntak, saya CPNS Pemerintah Kota Sibolga dan peserta Latsar Bukit Tinggi tahun 2021. Saya kelompok 1 angkatan 7. Saya akan mempresentasikan tentang resum pembelajaran materi nasionalisme yang diampu Ibu Weni Novrianti, SE MSI. Nasionalisme secara luas adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Rasa cinta ini tidak boleh berlebihan karena itu akan mengakibatkan kita sebagai kaum kaufinisme dan membenci negara lain. Pada hakikatnya untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama. Karena nasionalisme menentang segala bentuk penindasan terhadap pihak lain, baik perorangan, kelompok, dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nasionalisme Pancasila adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Prinsip nilai-nilai Pancasila ini bertujuan senantiasa agar negara Indonesia menerapkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan rakyat Indonesia dibanding dengan kepentingan pribadi, menunjukkan sikap rela berkorban terhadap bangsa dan negara, bangsa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, bertanah air Indonesia, dan tidak rendah diri, mengakui hak dan kewajiban sesama manusia serta sesama bangsa, serta mengembangkan sikap tenggang rasa dan saling mencintai sesama manusia. Aparatur sipil negara dituntut untuk mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai-nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Sebagai seorang ASN, kita harus mampu memahami tugas dari ASN, yaitu yang pertama sebagai pemersatu bangsa, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara, menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di seluruh wilayah Indonesia dan menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik yang senantiasa mementingkan kepentingan publik, bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan dan tidak korupsi, transparan, akuntabel dan memuaskan pelanggan. ASN juga disebut sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan sektor pemerintah. Yang ketiga, tugas ASN adalah ASN harus profesional dan melayani dengan berintegritas. ASN berperan juga dalam menciptakan kondisi damai seperti bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas dan tidak membuat kebijakan diskriminatif, serta menjadi figur teladan di masyarakat. Setelah memahami sikap nasionalisme Pancasila dalam setiap tugas, maka ASN harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Pelajaran yang saya ambil setelah belajar nasionalisme, saya sebagai seorang ASN adalah saya harus berorientasi kepada kepentingan publik dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, saya harus mampu memahami dan melaksanakan aktualisasi dari nilai-nilai Pancasila. Yang harus saya lakukan dalam mengaktualisasikan sila pertama adalah saya harus menghargai ibadah dan beribadah sesuai dengan kepercayaan saya. Saya harus bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda agama dengan saya. Implementasi sila kedua yaitu nilai kemanusiaan. Yang harus saya lakukan adalah saling menghormati, saling membantu, tenggang rasa. Saya sebagai tenaga kesehatan juga menjalankan sila kedua dengan menjelaskan penggunaan obat kepada pasien dengan sopan dan santun. Implementasi sila ketiga dalam kehidupan saya adalah gotong royong, bekerja sama, nilai persatuan,
cinta tanah air. Cinta tanah air adalah dengan menggunakan produk Indonesia, yaitu menggunakan batik dan membuang sampah pada tempatnya. Implementasi sila keempat adalah nilai kerakyatan, yaitu berdasar pada musyawarah yang menghasilkan mufakat. Implementasi sila kelima yaitu adil. Saya harus menerapkan nilai pertanggungjawaban. Contoh aktualisasi yang dapat saya lakukan di ruang kerja adalah tepat waktu. Ketika saya mendapatkan undangan, surat perintah atau menghadiri rapat dan panggilan dinas, atau hal tersebut juga dapat dilakukan dalam hal seperti sekarang, kita sering melakukan Zoom. Kita harus hadir dan bergabung sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Karena dengan hadir tepat waktu, kita tidak mengganggu jadwal orang lain. Dengan tepat waktu, kita juga sudah memperlihatkan kepada orang lain kita mengamalkan sila kelima. Sekian pembelajaran nasionalisme yang dapat saya tangkap. Terima kasih.